Ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Sumba, saudara. Gitu. Ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Sumba, gitu ya. Saya ketika mendengar kata Sumba, maka yang terngiang-ngiang dalam diri saya ketika mendarat di Bandara Sumba selalu merasa bahagia. Saya juga merasa ketika turun, injakan kaki pertama kali di Sumba, saya merasa Sumba adalah sumber berkatnya Allah. Gitu ya. Harus bangga jadi orang Sumba, saudara. Nama lengkap saya Setiawan Halim. Setiawan itu ada artinya, saudara. Setiawan itu Alkitabiah. Kalau Anda mencari kata Setiawan, dia akan muncul dalam kitab Mazmur sebanyak 2 kali. Setiawan itu artinya bagi saya adalah setia kepada wanita. Saya sudah berkeluarga, istri ada 3 anaknya, begitu ya. Istrinya cuma 1, saudara, tapi anaknya 3. 1 aja nggak habis-habis, gitu ya. Itu Setiawan. Lalu yang kedua adalah kata Halim. Halim juga ada artinya, saya mengartikan Halim itu artinya halus, lembut, dan imut-imut, gitu ya. Usia sudah kepala 4, tapi casing masih 24, saudara. Iya, gitu. Saya melayani di salah satu gereja di Jakarta Timur, gitu ya, bersamaan juga dengan Kak Adrian, gitu ya. Gerejanya sudah tahun ini masuk usia 33 tahun usianya, begitu. Dan sesuai dengan nama saya, sampai hari ini saya belum pernah pindah kaki ke gereja manapun selain daripada gereja yang hari ini. Dari saya sekolah minggu, remaja, pemuda, menikah, berkeluarga, beranak pinak, masih di situ, saudara. Gitu ya. Saya percaya orang tua saya punya maksud tersendiri namain saya Setiawan Halim, gitu ya. Saudara-saudara, hari ini bagian yang kedua kita ingin bicara tentang problem solving. Katakan sama-sama saya problem solving. Anda pernah mendengar sebuah kata yang namanya masalah, saudara? Slide-nya boleh tolong ditampilkan, Kak, yang problem solving. Anda pernah dengar sebuah kata yang namanya masalah, saudara? Masalah. Sering. Saya sering gak dengar kata masalah. Jangankan kata masalah, saya sendiri adalah salah satu orang yang mungkin sedang dirundung masalah, atau salah satu orang yang mungkin suka jadi pembuat masalah. Saudara-saudara, masalah itu secara sederhana ya, dia itu artinya adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan. Katakan sama-sama saya, diselesaikan. Selama Anda tidak menyelesaikan sesuatu itu, kenapa saya katakan sesuatu? Karena sifatnya banyak. Tiap orang yang hadir di tempat ini hampir 100 orang ya, saudara. Ini kurang lebih yang hadir hampir 100 orang, begitu ya. Semua punya 100 masalah yang berbeda. Memang berdasarkan teori, masalah itu bisa diklaster, saudara. Di klaster itu dikelompokkan. Contoh salah satu klaster adalah masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah pemerintahan, masalah pekerjaan. Tapi ternyata klaster yang besar itu bisa lagi diperkecil jadi sub klaster. Ada orang berkata, "Kak, saya punya masalah keluarga." Masalah keluarga itu masalah besar, saudara. Tapi dia harus dispesifikan. Misalkan, kalau orang yang sudah menikah, siapa yang sudah menikah di sini? Yang sudah menikah? Oh, cukup banyak, saudara. Saya hitung kurang lebih ada 2.000-3.000 orang yang sudah menikah. Kalau yang menikah berbicara soal masalah di keluarga, itu bukan lagi identik masalah yang dia alami sendiri, tapi ini pasti akan berkaitan dengan lingkungan rumahnya. Berbeda dengan mereka yang single. Berbeda dengan mereka yang anak-anak bilang sekarang, berbeda dengan mereka yang jomblo, gitu ya. Berbeda. Kalau ngomongin masalah keluarga, orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, konsentrasinya berbeda. Objeknya berbeda. Mungkin kalau yang single, kalau yang jomblo, dia berpikir begini, hari ini makan apa? Hari ini jalan dengan siapa? Loh, single ini, kalau saya nggak boleh keluarkan kalimat itu. Hari ini jalan dengan siapa? Harus dengan maitua. Nggak boleh dengan yang lain. Karena kalau jalan dengan perempuan yang lain, pulang, tidurnya di rumah. Digembok dari dalam. Bahaya itu. Tapi kalau yang single kan, hari ini nongkrong di kafe mana? Hari ini makan sei di daerah mana?
gitu ya. Hari ini jajan-jajan gitu ya, nongkrong-nongkrong, hangout di daerah mana. Agak berbeda dengan bapak-bapak muda kayak saya begini, gitu ya. Di kakinya itu ada kerangkeng yang tidak terlihatan. Mau kemana? Wajib lapor, 1 kali 24 jam. Sama polisi di rumah, wajib lapor. Hari ini kemana? Mau ngapain aja, wajib lapor. Bicara soal masalah, saudara, setiap kita sekali lagi itu punya masalah. Nggak mungkin diantara kita clear dari namanya masalah. Nah, kita mesti paham dulu, masalah itu artinya sesuatu yang harus diselesaikan. Ingat ya, harus diselesaikan. Selama tidak diselesaikan, maka sesuatu itu akan tetap jadi masalah. Contoh, misalkan begini, kalau Anda haus, bagaimana cara Anda mengatasi haus? Minum. Kalau misalkan saya bilang saya haus, bagaimana cara saya mengatasi masalah haus saya? Nah, saya minum ya, saya ikuti anjuran Anda. Saya ikuti anjuran Anda nih, saya minum. Kenapa kok minum, Kak? Karena memang saya haus beneran. Masalah saya selesai. Kenapa? Karena saya tahu jalan keluarnya. Kalau saya mengedepankan, saya udah bilang tadi ya, saya akan bicara maraton. Makanya saya harus prepare air di depan. Karena saya pernah punya pengalaman, saya bicara 2-3 jam, saya lupa bawa air ke depan, panitia juga tidak menyediakan air di depan. Gitu ya. Jadi saya berdoa, semoga Allah sang sumber air kehidupan memberikan saya kelegaan untuk berbicara 2-3 jam ke depan. Saudara-saudara, bicara soal problem solving ini menarik. Jadi ini adalah kemampuan kita, gitu ya, untuk mengidentifikasi dan menganalisa apa dan bagaimana cara kita mengatasi masalah. Tadi saya sudah bilang, setiap kita pasti akan menghadapi masalah. Dan setiap kita juga punya permasalahan yang berbeda. Dan setiap kita, katakanlah sekalipun masalahnya sama, namun cara kita mengatasinya bisa berbeda. Saya tadi sudah bilang, sebagai orang yang sudah berkeluarga, saya sudah bilang, saya 1 kali 24 jam wajib lapor di rumah. Mau pergi kemana, pergi dengan siapa, melakukan apa yang sedang dilakukan. Itu adalah sesuatu yang, apakah itu jadi masalah Pak buat Anda begitu kan? Awalnya iya, tapi lama-lama biasa aja. Awalnya iya, tapi lama-lama biasa saja. Kenapa? Karena dinikmati, bukan digurutui. Gitu ya. Jadi setiap kita nih saudara, diperhadapkan dengan sebuah masalah, bisa saja sama, namun cara kita mengatasinya bisa berbeda. Karena setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghadapi masalahnya, saudara. Nah, problem solving mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengatasi setiap persoalan. Kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan, saudara, untuk mengatasi setiap persoalan yang kita alami. Ada orang berkata, Pak, saya percaya Tuhan adalah sumber jalan keluar bagi kehidupan setiap orang percaya. Amin. Saya selalu mengaminkan itu. Tapi kalau setiap kali, katakanlah berjumpa dengan saya, orang itu selalu menceritakan atau mengkonselingkan hal yang sama. Pak, saya ada masalah ini, belum kelar juga. Setiap kali ketemu, Pak, saya ada masalah ini, belum selesai juga. Berkali-kali ketemu, Pak, gitu ya. Jangan-jangan sampai Tuhan datang, dia berkata, Pak, masalahnya belum selesai juga. Kalau nggak pandai-pandai mengintrospeksi diri, kita nggak bisa identifikasi apa itu masalahnya. Nah, problem solving ini, saudara, ini punya tujuan bagi setiap kita untuk menemukan hal-hal yang solutif, tepat, dan efektif untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Solusi yang ditemukan harus dapat mengatasi akar masalahnya, bukan gejalanya saja. Contoh, saya sebut sebuah data ya saudara. Saya sebut sebuah data. Sumba masuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, betul? Itu adalah sebuah fakta, jadi saya sampaikan dulu. Tahukah Anda, Badan Pusat Statistik, begitu ya, meranking provinsi, mulai dari yang katakanlah mapan sampai yang paling bawah.
Faktanya, ini fakta ya saudara, jadi saya nggak biasakan disebarkan hoax. Nusa Tenggara Timur masuk kategori 5 terbawah dari 38 provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan kesejahteraan warganya. Masuk. Kak, lalu teman-temannya siapa? Teman-temannya NTT. Semua provinsi yang ada di Papua. Papua baru mekar 2, sekarang provinsinya ada 6. Anda ditemani dengan kawan-kawan kita yang dari Papua. Itu jadi persoalan. Saya sudah beberapa 4-5 kali pergi ke Papua. Saya juga sudah pernah menginjakan kaki di Kupang 2 kali, begitu ya. Ada sebuah tren gaya hidup, begitu ya, yang kadangkala dialami oleh sosial masyarakatnya. Apa itu? Nongkrong, mabuk-mabukan. Tapi hari Minggu ke gereja. Hari Minggu ke gereja cari Tuhan. Begitu keluar pintu gereja, cari minuman. Habis cari Tuhan, keluar cari minuman, angkat botol sambil nyanyi. Gara-gara sebotol minuman, abang jadi sempoyongan. Anda harus tahu saudara, itu adalah masalah sosial kemasyarakatan yang hari ini kita alami, atau mungkin di sekitar kita alami itu. Itu adalah sebuah fakta yang bagi saya sangat menyedihkan. Di wilayah-wilayah yang mayoritas kantong Kristen, NTT kan mayoritas Kristen, saudara. Kristen dan Katolik, betul? Papua juga sama. Sulawesi Utara sama. Sumatera Utara juga sama. Tapi yang menarik, ini yang menarik. Ada sebuah tren, entah itu kebanyakan laki-laki nih, kalau nongkrong-nongkrong gitu ya, sambil bawa-bawa botol gitu ya. Kalau bawa botol minyak, botol jerigen nggak apa-apa, dia cari minyak buat maitua di rumah. Tapi kalau bawa botol minuman, begitu ya, habis malam minggu, duduk-duduk nongkrong, nyanyi-nyanyi begitu ya. Sebelah sini cap tikus, sebelah sini cap kucing, sebelah sini cap kelinci, tapi nyanyi Allah sumber, kuatku terang Allah sumber. Itu terjadi. Dan itu adalah sebuah fakta yang hari-hari ini sangat bikin sedih. Kita nggak bisa menolak realita itu, saudara. Itu adalah sebuah masalah yang hari-hari ini gereja Tuhan, para pemimpin harus cari solusinya. Kenapa? Sebab kalau nggak dicari solusinya, nggak dicari akar masalahnya, tren itu akan berulang terus, bertahun-tahun. Pak, kenapa kok singgung soal orang suka minum-minum botol begitu? Karena saya punya orang tua, saudara. Almarhum papa saya, itu mantan bartender di sebuah kafe di Ancol, Jakarta Utara. Kafe yang terkenal. Saudara. Papa saya, kalau bahasa Alkitab, juru minum. Bahasa Alkitab nih, juru minum. Kalau sekarang kan bahasa kerennya bartender. Dari muda, terbiasa dengan minuman, sampai usia tua. Satu kali saya pernah pergi keluar ke tetangganya Jakarta, Singapura, dia cuma pesan gini, mau pesan apa Pak? Oh ya, bawain itu aja, yang buat ngangetin badan, dia cuma bilang begitu aja. Yang bikin badan hangat, saya udah tahu, karena saya berpuluh-puluh tahun tinggal dengan Papa. Yang hangetin badan. Saya bawakan dia 2 botol, saudara. Saya bawakan dia 2 botol, dengan harapan botol ini cukup untuk 2 minggu. Satu malamnya saya kasih, besok pagi tinggal botolnya. Isinya nggak ada. Botol itu 1 botol 600 ml. 1 botol 600 ml. Alkoholnya 20-30%. Saya pas lihat di kulkas, loh Pak, ini kok bunyi botolnya agak beda. Su kosong ini, enggak ada isinya, begitu kan. Lalu dia bilang begini dengan santainya sama saya, air putih itu kan. Dia bilang gitu, air putih. Dia minum itu 1,2 liter, yang kandungan alkoholnya 20-30%. Dia bilang itu biasa. Kenapa? Sedari muda. Gitu. Sampai akhirnya ketika di masa tuanya, di penghujung hidupnya, dia menghadapi kendala.
Salah satunya apa? Kena liver. Gitu ya. Udah mulai berat. Gitu ya. Udah mulai sakit-sakitan sampai Tuhan panggil dia pulang. Jadi setiap permasalahan yang kita punya, saudara, kalau kita nggak belajar untuk identifikasi dahulu, begitu ya, kita nggak belajar identifikasi, kita akan kesulitan mendapatkan akar masalahnya. Saya beruntung begitu ya. Sekalipun saya 7 bersaudara, sekalipun papa saya itu suka minum dari muda, tapi anak-anaknya puji Tuhan 7-7-nya nggak ada yang nurun, saudara. Saya juga suka minum, tapi air putih. Saya suka minum air putih. Yang manis-manis sekarang karena sudah suku kepala 4 toh mulai dihindari. Betul toh Pak? Sudah mulai dihindari. Yang bening-bening saja. Airnya yang bening-bening saja. Bukan cewek yang bening-bening, bukan saudara. Ini airnya cukup yang bening-bening saja. Itu udah cukup, lebih dari cukup sehat. Kenapa? Karena sadar diri. Gitu ya. Sekarang beberapa kali kalau berdiri lama-lama lutut sumulai bergetar-bergetar. Jari-jari tangan mulai goyang-goyang. Bukan karena hadirat Tuhan. Bukan. Bukan karena hadirat Tuhan yang bikin kaki saya bergetar. Oh, aku mau berlutut di hadapan Tuhan. Bukan. Sekarang kalau kemana-mana selalu bawa kotak obat. Saya nih. Kalau kemana-mana selalu bawa kotak obat. Udah nggak lagi berani berkata, apa itu obat? Enggak, Alkitabiah, dalam nama Yesus pasti sembuh. Udah nggak berani begitu lagi saya. Kenapa? Kan saya beberapa kali tinggalkan obat, kaki bergetar di depan, nggak ada yang tolong. Karena kalau nggak ada obatnya nggak bisa nolong. Gitu. Jadi setiap kita, sekali lagi saudara, permasalahan apapun yang kita punya, kita mesti identifikasi dahulu. Menurut Polia, saudara, ada beberapa tahap yang perlu kita pikirkan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah. Yang pertama, pahami dulu masalahnya. Saya tadi sudah bilang, masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Masalah itu bisa diklaster, klaster besar dan klaster kecil. Kalau misalkan hari ini saya tanya sama teman-teman begitu ya, saya tanya sama Anda, siapa di sini yang punya masalah keluarga? Bisa saja hampir sebagian besar angkat tangan. Karena biasanya kalau di keluarga itu entah dengan suami istri, entah dengan anak, entah dengan mama papa, kalau yang masih single, atau dengan saudara-saudara, keluarga kecil, keluarga inti, atau keluarga besar, pasti ada aja masalahnya toh. Enggak tenang-tenang saja toh, enggak adem ayam saja, pasti ada aja masalahnya. Kita harus pahami dulu sumber masalahnya di mana. Karena pemahaman akar masalah itu akan menentukan kesuksesan dalam menemukan solusinya. Ketika tadi saya menyampaikan sebuah data, NTT masuk dalam 5 provinsi terbawah dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata tingkat kesejahteraannya itu, saudara, itu berkaitan dengan tingkat perekonomian provinsi tersebut. Sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayah tersebut ternyata itu mempengaruhi. Mungkin berkali-kali pendeta saudara atau orang tua saudara bilang, ayo jadi murid Kristus, pikul salib, gitu ya. Sementara, minta maaf saudara, kelakuan, moralitas tidak dijaga. Tapi ibadahnya gas terus. Kenapa kok ibadah Bapak? Orang Kristen toh hari Minggu harus beribadah. Orang Kristen toh Paskah harus hadir. Orang Kristen toh Natal harus muncul. Kalau nggak muncul, di absen sama pendeta. Kalau tidak ditelusuri di mana akar permasalahannya, wah itu bisa bahaya. Kalau sebuah wilayah dengan tingkat perekonomian rendah, biasanya dia akan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa dapat apa-apa, ya sudah. Begal saja pinggir jalan toh. Gratis. Cuma modal nyali. Cuma modal nekat. Yang kedua, setelah kita belajar memahaminya, kita harus belajar buat planning atau buat rencana pemecahan masalahnya. Kalau kita sudah tahu bahwa kalau misalkan daerah kita tingkat kemiskinannya cukup tinggi, maka kita harus susun planning. Buat rencana apa? Pemberdayaan masyarakat kah?
Pemberdayaan UMKM kah? Termasuk juga di gereja. Beberapa gereja sekarang sudah mulai melakukan pemberdayaan masyarakat. Sudah mulai melakukan pemberdayaan lewat UMKM. Bahkan ada gereja-gereja yang kasih modal kepada beberapa orang jemaatnya yang dia seleksi, yang dia lihat cukup. Kenapa? Supaya tingkat kesejahteraan jemaatnya meningkat. Kenapa? Kalau terus-menerus hidup dalam kemiskinan, ujung-ujungnya pasti jadi beban. Beban keluarga, beban negara, termasuk juga jadi beban gereja. Makanya kalau kita bisa memahami dengan baik dan kita buat planningnya terkait soal persoalan yang kita alami, gitu ya, kita bisa teliti. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau sudah direncanakan, harus bisa dieksekusi. Jangan cuma sekedar jadi wacana, saudara. Ayo kita kumpul-kumpul, ayo kita nongkrong-nongkrong, ayo kita rapat. Nah biasanya nih saudara, biasanya. Kalau orang sudah kebanyakan rapat, terus kadang-kadang ujung-ujungnya nggak jadi. Rapat, debat, rapat, debat, rapat, debat, rapat, debat. Di tengah jalan bubar. Karena kebanyakan rapatnya. Kalau pakai bahasa presiden, kebanyakan omon-omon. Ketemu, ngobrol, sampaikan pendapat, nggak diterima, ribut. Bukan cuma tangan yang diangkat, kadang-kadang bangku yang diangkat. Itu fenomena kita kalau lagi rapat. Kadang-kadang bukan tangan yang diangkat. Kadang-kadang barang lain pun bisa diangkat. Saya pernah satu kali lihat tayangan di sosial media begitu ya. Ada rapat hamba Tuhan begitu ya. Entah itu rapat apalah begitu. Ribut. Bukan hanya mulut yang berbunyi, tapi meja bisa berbunyi, saudara. Buak, buak, buak. Ada sesuatu yang melayang. Bukan Roh Kudus, tetapi benda-benda yang dilempar. Tuing begitu. Waktu saya lihat itu, ya ampun, itu semuanya hamba Tuhan. Tapi kalau yang udah ribut, rapat, debat, monsternya keluar semua. Kalau segala sesuatu hal yang sudah kita rencanakan, kita nggak berani eksekusi, maka planning itu hanya akan jadi wacana. Contoh. Ada di sini yang masih sekolah, saudara? Yang masih sekolah, kuliah. Ada yang masih sekolah atau kuliah? Kuliah kok, Dek? Sekolah, kuliah? Sekolah, SMP, SMA? SMA kelas berapa? Kelas 12. Di SMA mana? SMA? SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 apa? Sumba Timur. SMA Negeri 2 Sumba Timur. Ada rencana untuk melanjutkan studi kah? Ada rencana. Rencananya mau kemana? STT? Sudah ada gambaran kira-kira akan ke STT mana? STT Waingapu. Kemarin saya mampir ke STT Terpadu Waingapu. Betul ya? Ada Pak Gembala di situ. Kemarin saya sempat mampir, lihat sempat lewat. Itu planning ya. Itu planning. Nah, saya cuma mau bilang begini, kamu kelas 12 kan? Berarti beberapa bulan lagi akan selesai. Kamu akan meninggal kan? Meninggalkan SMA Negeri 2. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Apa yang salah? Hah? Apa yang salah? Nah, yang salah adalah cara saya memparafrase kata. Betul ya? Gitu ya. Sebentar lagi kan kamu akan meninggalkan SMA Negeri 2. Gitu, saudara. Gitu kan? Dan kamu harus eksekusi tahun ini ya. Gitu ya. Karena kalau kamu nggak eksekusi tahun ini, gitu ya. Nggak masuk SCT, yang ada nanti bisa masuk ke sekolah lain begitu ya, atau mungkin malah nggak bersekolah. Karena ada juga kawan-kawan kita yang kurang beruntung kadang-kadang bukan karena nggak mau lanjut studi, Kak. Tapi karena ada faktor lain, faktor biaya kah? Faktor jarak yang jauh kah, ketidakmampuan finansial kah, macam-macam. Gitu ya. Ada satu lagi adik kita. Siapa namanya? Flora itu artinya berbunga-bunga. Oh, betul toh? Nanti kamu cek di Google. Flora sekolah, kuliah? Kuliah. Kalau boleh tahu di mana? Universitas Kristen Wacana. Kemana saya sempat lewat ya, Kajib ya? Betul, sempat lewat. Ama jurusan apa? Teknik informasi.
Sistem informasi. Lulusannya tahu S apa? Lu lulus sarjana, lo nggak? S-nya S apa? ST kah? S apa? S? SSI, Sarjana Sains. Tahu nggak SSI itu apa artinya? Sarjana Sistem Informatika. Berarti I-nya huruf besar. S, S, I. I-nya besar atau kecil? Hah? Pasti besar, tidak boleh kecil. Kalau S-nya kecil, kalau I-nya kecil, sarjana sains. Sains begitu ya. Gitu ya. Senang dengan pelajaran kuliah di sistem informatika? Oh dia gini, saya berharap dia senang dia gini. Pelajarnya kan apa ya? Coding, kalkulus, aljabar, begitu ya. Coding sama statistik ya, betul ya. Susah atau gampang? Susah sekali ya. Sekarang semester berapa? Oh, sekarang masih semester 2 ya? Masih semester 2. Kalau biasanya kalau semester 1, 2, 3, 4 itu padang gurun. Kalau perkuliahan tuh, saya pernah kuliah, saudara, saya tahu. 1, 2, 3, 4 tuh padang gurun. Karena masih belum tahu celaknya. Masih belum tahu celahnya. Nanti biasanya kalau kamu udah tingkat 4, menyandang posisi manusia setengah dewa, kalau di kampus kan, senior, betul kan? Betul toh? Nah, kamu nanti akan tahu tuh celahnya di mana. Kalau masih tingkat 1, tingkat 2 masih meraba-raba, kayak di padang gurun, gitu ya. Sudah ada planning nggak? Gitu ya. Ke depan mau jadi programmer kah? Mau jadi programmer ya? Nggak mau jadi programmer. Rencana mau apa? Minimal jadi apa? Jadi ibu rumah tangga kah? Belum kepikiran. Oke, mau jadi apa rencana? Oh, sistem informasi rumah sakit. Buat sistem ya di rumah sakit, begitu ya. Untuk di daerah-daerah terpencil itu bagus sekali, begitu ya. Karena biasanya kalau rumah-rumah sakit yang di daerah terpencil, pelosok, kadang-kadang sistem informasinya belum terlalu proper, belum terlalu worth it gitu ya. Agak berbeda dengan di kota, gitu ya. Kenapa saya tanya, saudara? Karena ini berkaitan dengan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu jalani, apa yang kamu inginkan, selaras atau tidak. Karena kadang-kadang sekali lagi, ada orang sudah banyak merencanakan sesuatu, tapi nggak ada satupun yang dijalani. Gitu ya. Saya tadi udah bilang pakai bahasa presiden, cuma kebanyakan omon. Kalau Anda berjumpa dengan orang yang banyak planning, nggak pernah dieksekusi, cuma bisa omon-omon, maka respon berikutnya, seperti respon Pak Presiden, sorry ya. Responnya gitu kan? 2 tahun yang lalu waktu lagi debat, gitu kan? Sorry ya, gitu. Kenapa? Orang kalau cuma omon-omon, kamu akan ditinggalkan. Nggak akan didengarkan orang. Dan kita juga mesti perhatikan ketika sudah belajar dieksekusi, lihat kembali, cek evaluasi. Jika terdapat ada kesalahan, ada kekeliruan, bukan berarti harus mulai dari nol, kayak Pertamina. Mulai dari nol ya kakak. Enggak. Pertamina kan gitu ya, setiap kali kita isi bensin, mulai dari nol. Enggak segala sesuatu yang udah kita lakukan, kita harus riset mulai dari nol. Enggak, jangan. Karena kadang-kadang enggak semua orang siap mulai dari nol. Saya kasih tahu ya, enggak semua orang, dia rencanakan sesuatu, gagal, mulai lagi dari nol. Enggak semua orang siap. Karena memang enggak harus mulai dari nol, bisa juga mulai dari 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi kalau di teori saudara, gitu ya, Umar Hamalik, kurang lebih juga sama. Dalam mengatasi problem solving, kita harus hadapi masalahnya, jangan lari. Kemanapun Anda lari, masalah itu akan terus nguber kita. Rumuskan masalahnya, rumuskan hipotesis itu bicara soal dugaan. Jika saya melakukan ini, apakah akan terjadi itu? Jika saya melaksanakan ini, apakah akan terjadi begitu? Kumpulkan datanya, olah datanya, uji dugaan kita itu benar atau salah. Tarik kesimpulan dan terapkan hasilnya. Saya ambil contoh, saudara. Anda tahu peristiwa pada waktu Yesus melakukan mujizat berapa roti 2 ikan? Berapa roti berapa ikan? 5 roti, 2 ikan. Anda tahu berapa yang dikasih makan? Berapa? 5.000?
Pak Gembala, Bapak boleh tahu Pak, namanya siapa? Istanto. Pak Istanto. Tadi saya tanya sama sebagian kawan-kawan yang di sini Pak, rata-rata cuma jawab 2 kata, 5.000. Tapi Pak Istanto kasih keterangannya lebih spesifik. 5.000 laki-laki baca Alkitab. Karena datanya memang 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau baca Alkitab tuh menarik loh. Baca data, baca fakta, baca realita. Kadang-kadang mungkin karena kita sudah terbiasa dengan sekolah minggu begitu ya. Oh, Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Gitu. Kan kadang-kadang suka ada lagunya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghadapi sebuah masalah. Kenapa? Ribuan orang, bahkan mungkin bisa dikatakan puluhan ribu orang yang ikut dia. Kemana Yesus pergi, dia ikut. Dia menghadapi sebuah persoalan. Kenapa? Ini kalau jalan terus, nggak kita pikirin kampung tengahnya. Pulang kampung mereka. Lalu apa yang Yesus lakukan? Minta maaf saudara, kalau hanya sekedar melakukan mujizat, itu perkara sepele buat Yesus. Ini tapi yang menarik begini. Ada apa yang di tengah-tengah kau yang kau bawa? Kurang lebih kayak begitu saudara. Yesus mencari solusi. Jadi enggak tiba-tiba supranatural, saudara. Enggak tiba-tiba, oh ya dia kirimkan roti mako, bread rock, donat jeko dia kirimkan. Enggak tiba-tiba gitu. Kalau Anda perhatikan ya, dia melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang kau punya? Wah ada nih, 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang punya itu? Siapa yang punya itu? Anak kecil ya. Bukan orang dewasa yang punya, anak kecil yang punya. Mungkin anak itu lagi puasa. Dia simpan makanan, dia juga mengkonsumsinya enggak terlalu banyak. Makanya dia masih pegang. Atau bisa jadi dia disuruh sama orang tuanya, nah ini buat bekal di jalan. Data dan fakta di Alkitab itu menarik untuk diselidiki, saudara. Menarik ya. Jadi enggak hanya sekedar 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. No, ternyata ada yang lebih dalam dan luas soal itu. Pernahkah kita bertanya, kenapa kok harus anak kecil yang pegang ya? Kenapa kok harus anak kecil yang bawa ya? Ada makna di balik itu. Saudara. Bahkan setelah itu baru Yesus melakukan mujizatnya. Jadi nggak tiba-tiba, wah dia kirimkan berbagai macam roti dari langit. Nggak gitu loh saudara. Yang terjadi adalah dia belah rotinya, betul ya? Belah, dia belah. Jadi nggak tiba-tiba turun dari langit. Banyak. Dia melibatkan banyak orang. Masih sisa? Masih sisa? 12 bakul. Ada orang bertanya begini, Pak, kenapa 12 bakul? Nah, biasanya jawabnya dengan agak sedikit bercanda begitu kan. Itu untuk keperluan panitia. Karena panitianya 12 murid. Angka 12 itu nggak muncul tiba-tiba, saudara. Ada makna di balik angka 12 itu. Wah, menarik sekali. Wah, makanya belajar Alkitab. Lebih mantap. Apalagi di STT apa? Terpadu Waingapu. Anda akan menemukan itu hikmat-hikmat dalam Alkitab yang bisa menjadi solusi atas segala permasalahan hidup Anda. Jadi ingat ya, Yesus aja ketika dapat masalah. Masalahnya bukan dari dia, tapi orang-orang yang ada di sekitar dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Minta maaf nih, dia nggak tiba-tiba berdoa roti turun dari langit. Enggak. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dia rencanakan, dia eksekusi. Bahkan sampai ada berkas-berkasnya pun dibawa pulang sama murid-murid. Kenapa harus dibawa pulang, Pak? Loh iya, kan perjalanan masih panjang. Kalau enggak nanti dia lakukan mujizat itu berulang-ulang. Gitu. Contoh sederhana, Yesus sendiri sudah mencontohkan bagaimana cara dia mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus pada saat itu bukan sedang jadi sumber masalah, saudara. Tapi dia menjadi orang yang menyelesaikan masalahnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga mendapatkan solusi atas kehadirannya. Jadi proses kita, gitu ya, dalam membuat problem solving mengatasi masalah kita, di bagian yang berikutnya juga kurang lebih sama.
identifikasi masalahnya, analisis masalahnya, gitu ya. Yang berikutnya, hasilkan solusi, implementasikan solusinya, dan evaluasi. Sederhana. Biasanya kan kalau Anda melakukan kegiatan di gereja, di kampus, di sekolah, atau tempat pekerjaan, saudara. Katakanlah misalkan mau mengadakan gathering atau mau Natalan, begitu ya. Kan biasanya yang kita lakukan pertama kali apa? Kalau mau ada event nih misalkan. Contoh deh, event yang dekat nih. Apa? Paskah ya. Jumat Agung dan Paskah, betul. Biasanya kan entah itu di gereja, di kampus, atau di kantor, di gereja lah biasanya, atau di kampus gitu ya. Biasanya bentuk apanya dulu? Apakah tiba-tiba langsung, biarkan saja Tuhan pasti memberkati dan mengalir. Kita mengalir saja. Kan enggak tiba-tiba kita bilang mengalir saja kan saudara? Enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dihitung. Harus direncanakan. Harus dikalkulasi. Berapa biayanya, berapa yang hadir, budgetnya untuk konsumsi berapa, acara berapa, perlengkapannya bagaimana, lokasinya di mana. Direncanakan. Dan nggak cuma direncanakan kan, harus dijalankan. Karena kalau sampai nggak dijalankan, rencana cuma tinggal wacana. Dan setelah dieksekusi di hari H, lalu biasanya ini adalah suatu hal yang kita lakukan. Setelahnya kita akan lakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mendeteksi di bagian mana yang masih kurang. Kalau dievaluasi nih saudara. Jadi kalau anda mendengar kata, ya orang ini lagi dievaluasi, biasanya dia akan mendeteksi orang ini apa yang masih kurang kinerjanya. Apa yang masih kurang dari apa yang dia lakukan, yang direncanakan dia nggak bisa lakukan. Dievaluasi. Kadang-kadang kata dievaluasi itu saudara, kadang-kadang suka bertendensi negatif. Kadang-kadang nih, kalau misalkan di kantor gitu ya, tiba-tiba, Pak, kok saya dipindah? Kata ini suka digunakan, bahasa halus, gitu ya. Oh, karena dia lagi dievaluasi. Tendensinya karena suka negatif. Dievaluasi, makanya dia dimutasi, gitu ya. Biasanya orang ada pendapat tertentu yang mengatakan kalau evaluasi kadang-kadang untuk mencari kesalahannya. Dievaluasi dulu, gitu ya. Makanya digeser ke sana, ke sini. Bahasa halus untuk katakanlah untuk memutasi seseorang, gitu ya. Jadi kita mesti perhatikan, saudara. Evaluasi itu penting untuk mengecek apa yang masih kurang dan apa juga yang masih harus diapresiasi dalam diri kita. Perlu nggak Kak kita mengapresiasi diri? Perlu dong. Kenapa? Karena ketika kita belum melakukan sesuatu, kita masih di titik nol. Tetapi ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita sudah melakukannya, kan kita melangkah, saudara. Maju ke step 1. Maju ke step 2. Targetnya di step 10. Tapi mungkin kita nggak sampai 10. Kadang cuma sampai 5 atau 6. Begitu dievaluasi, masih kurang 4. Karena cuma sampai 6. Jangan lupa, saudara. Jangan cuma sibuk mengkritisi, tapi tidak pernah memberikan apresiasi. Jangan lupa, untuk mencapai dari 0 sampai ke 6, itu ada usaha yang dikeluarkan. Kadang-kadang orang suka lupa, saudara. Evaluasi. Mulut ini so tajam sekali. Kritik sana, kritik sini. Enggak ada basa-basi sana, enggak ada basa-basi sini. Orang kadang-kadang suka lupa mengapresiasi. Ingat loh, kita sudah sampai, mungkin tidak sepenuh jalan, tapi hanya sampai setengah jalan. Tapi paling tidak kan itu adalah sebuah progres. Untuk sampai sini, ini adalah sebuah progres. Jadi kita juga mesti belajar, saudara, waktu mengevaluasi nih, bukan hanya mengkritisi, tapi juga harus belajar mengapresiasi. Baik diri maupun orang lain. Kadang-kadang kita lupa apresiasinya. Kita lebih sibuk mengkritisinya. Jadi beberapa hal terkait soal metode problem solving, saudara. Anda bisa menggunakan, ada 4 metode yang bisa Anda gunakan kalau Anda ingin mencari solusi atas permasalahan hidup Anda. Yang pertama adalah brainstorming. Apa itu brainstorming, saudara? Saya gunakan kalimat yang lebih sederhana ya. Mungkin kalau, brainstorming apa itu? Badai otak atau otak badai. Ya itu terjemahan literalnya. Brainstorming itu adalah salah satu hal yang tadi saya contohkan ketika saya berbicara dengan Flora dan adik kita yang dari SMA Negeri 2 Sumba Timur. Waingapu. Siapa kau pun nama, Dek? Tibe. I? Pakai I?
IB. Waktu tadi saya lagi ngobrol-ngobrol sama IB, saya lagi ngobrol-ngobrol sama Flora, yang saya lakukan barusan adalah brainstorming. Ngobrol-ngobrol. Kan saya tanya kan, sekolah di mana, kuliah di mana, jurusannya apa, kalau lulus gelarnya apa. Lalu saya tanya spesifik, supaya kenapa? Saya ingin memastikan, you tahu nggak, you lagi jalanin apa, gitu. Terus abis ini mau ngapain, gitu ya. Itu brainstorming, ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, bertukar pikiran. Bisa nggak Kak, kita brainstorming diri kita dengan diri kita sendiri? Bisa aja, tapi Anda akan sulit menemukan pendapat pembanding. Makanya kita butuh orang lain. Namanya ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, masa iya kita bercakap-cakap sama diri kita sendiri, saudara? Ngobrol di depan cermin, begitu ya. Depan cermin atau depan kaca? Depan cermin atau depan kaca? Depan cermin atau depan kaca? Kalau kaca, ini kaca, saudara. Nih, ini kalau kaca ini nih. Nah, kita bisa lihat tembusannya. Tapi kalau memantulkan bayangan, namanya cermin. Itu sederhana, soal kaca cermin, cuma orang suka salah. Sama aja Kak, mau kaca, mau cermin. Enggak, faktanya beda. Anda lihat kaca, Anda bisa lihat luar ruangan. Anda lihat cermin, yang Anda lihat diri Anda sendiri. Kelihatannya sepele, tapi dari situ kita bisa mengasah pikiran kita, supaya kita bisa membedakan ini tepat atau tidak. Ngobrol-ngobrol, brainstorming, ngobrol sama teman. Kan biasanya kalau yang kita hidup di saudara, biasanya teman mungkin banyak, tapi kadang-kadang sahabat-sahabat, kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya bestie-bestie, gitu ya, grup-grup arisan, begitu ya, teman nongkrong, gitu ya. Biasanya apa? Geng-gengan, begitu, ada geng ini, ada geng sini, geng Wengapu, geng Sumba Timur, geng Solo, apalah segala macam begitu ya, macam-macam tuh, gitu ya. Saya juga punya bestie-bestie saya punya, dan saya cuma memastikan jumlahnya nggak banyak, hitungan jari, karena orang-orang yang bisa saya percaya dan mereka juga percaya sama saya. Teman banyak, saudara. Anda di sini sekarang semua udah menambah perbendaharaan teman-teman saya. Tapi kalau bicara soal kepercayaan untuk melakukan brainstorming kan belum tentu. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya datang misalkan sama, kakak siapa namanya Kak? Vina, tidak pakai Pandu Winata ya, cukup Vina saja. Gitu ya. Misalkan tiba-tiba saya baru kenal sama kakak Vina, lalu saya ngobrol sama kakak Vina saya lagi punya masalah. Ini nggak bisa tiba-tiba begitu. Betul ya Kak? Sama. Seorang Vina juga nggak bisa tiba-tiba ketemu tiba-tiba sama Pak Istanto. Pak Istanto, saya punya masalah, saya mau cerita, kau harus dengar. Nggak bisa tiba-tiba begitu. Biasanya kita akan cari dulu kecocokannya. Dengan siapa kita bisa melakukan brainstorming. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba semua, kau dengar, saya punya masalah. Kalau nggak ada yang mau dengar, gitu ya. Di dunia nyata nggak ada yang mau dengar, Anda posting status. Di dunia maya harus dengar. Gitu ya. Bahaya sekali kalau Anda lakukan itu. Yang berikutnya adalah 5 whys. 5 whys itu artinya begini, mempertanyakan kenapa ya? Berulang kali, kenapa ya? Kenapa kok gagal? Kenapa kok gagal? Berulang kali. Kenapa ya? Kok saya sudah coba berulang-ulang kali menjalin hati, tapi ujung-ujungnya suka bikin sakit hati. Kenapa? 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 Kadang-kadang suka kenapa kan? Kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan dia mampir dalam hidupku? Ternyata aku cuma jadi rumah singgah, bukan jadi rumah permanen. Loh, kalau jadi rumah permanen enak toh? Kalau rumah permanen, kau tinggal di situ selamanya. Kalau kau cuma jadi rumah singgah, apalagi kau cuma hadir jadi tamu di pelaminannya. Wih, sakit beta punya hati. Tanya kenapa? Cari tahu masalahnya. Apa yang salah? Apa yang keliru? Mungkin planningnya sudah benar, tapi cara mengeksekusinya keliru. Mungkin planningnya sudah benar, cara eksekusinya sudah benar, tapi partner kerjanya keliru. Bisa jadi gagal. Bisa jadi planningnya benar, eksekusinya benar, dapat rekan kerjanya benar, tapi kok masih gagal? Bisa jadi kurang beruntung. Loh, ada orang-orang yang udah di planning sedemikian rupa sampai hal-hal yang detail, tapi bisa gagal.
ada faktor lucky. Kadang-kadang ada yang begitu. Bahkan Alkitab saja kan menggunakan istilah engkau akan berhasil dan beruntung. Jangan lupa, kata itu pun ada di Alkitab, berhasil dan beruntung. Karena ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, dia udah planning sedemikian rupa selesaikan persoalannya, dia kurang beruntung. Dia harus ulang lagi. Seperti kakak-kakak di Pertamina bilang, mulai dari nol ya kakak. Yang berikutnya saudara, root cause analysis. Ini secara sederhana, kita cari tahu dulu akar masalahnya di mana. Contoh, kita mau pakai klaster masalah apa teman-teman? Contoh aja, masalah keluarga boleh, masalah hati boleh, masalah pekerjaan boleh, pendidikan boleh, masalah pelayanan di gereja juga boleh. Anda boleh kasih pendapat. Kita mau kasih contoh masalah apa? Yang teman-teman sering hadapi lah begitu. Dan itu yang paling mengganggu pikiran kita. Kira-kira masalah apa? Yang paling mengganggu pikiran kita. Apa aja boleh, silakan. Malas datang gereja. Kita anggap itu sebagai sebuah masalah utama. Kota atau wilayah yang mayoritas Kristen, gitu ya, yang biasanya hanya datang ke gereja kalau menjelang Paskah atau Natal, gitu. Dia biasanya kan dikasih label jemaat kapal selam, iya. Nongolnya sebentar, nyelamnya lama. Tiba-tiba dia nongol Desember, wah ini waktunya nongol. Kenapa kau nongol? Menandakan bahwa saya masih hidup. Nongol sedikit. Malas datang ke gereja, padahal mayoritas Kristen. Itu jadi persoalan hampir di banyak gereja. Kita teliti dulu, kenapa kok bisa malas? Kita cek, coba, rata-rata mereka yang malas itu bekerja atau tidak. Karena itu juga bisa jadi mempengaruhi. Kita cek juga apakah mereka yang malas itu keluarganya baik-baik saja atau bermasalah. Kalau bermasalah, masalahnya di mana? Bermasalah dengan orang tua kah? Bermasalah dengan anak kah? Bermasalah dengan kepercayaan diri kah? Bermasalah dengan kepercayaan dirinya ke orang lain kah? Itu kan berbeda. Nah, root cause analysis dicari tahu akar masalahnya, saudara. Jadi Bapak Pendeta di gereja nggak cuma bisa bilang, ya Tuhan pasti akan datangkan jiwa-jiwa. Saya percaya, saudara. Dengan iman saya percaya. Tapi kalau cuma sekedar di mimbar, ngomong saya percaya Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa, tapi kalau kau tidak melakukan sesuatu, mohon maaf. Kau nggak cari tahu dulu dombamu itu lagi kenapa? Dombamu itu di mana? Dombamu lagi sama siapa? Cari tahu. Kok begitu kak? Sama kayak Yesus kan? Kayak gembala cari domba. 99 ditinggalin sebentar, karena Yesus tahu 99-nya pasti aman. Ada di lingkungan kompleks yang satu dia cari. Yesus saja mencontohkan, saudara. Kalau ada yang problem, ada yang malas, dicari. Kalau sudah cari, diapain? Dibina, didoakan. Gitu ya. Kalau ada hal-hal yang salah yang dia berbuat, bawa dia masuk dalam fase pertobatan. Bimbing dia. Ngebimbing orang itu mudah atau gampang, saudara? Hah? Mudah atau gampang? Sulit ya. Begitu sulit. Bukan sulit lagi, sulit gitu ya, ngebimbing orang. Saya kasih contoh di Alkitab, saudara. Saya kasih contoh di Alkitab. Murid-murid Yesus ada berapa orang jumlahnya? 12 ya, betul ya, gitu ya. Ini kan murid di lingkar satu, ya, ring satunya Yesus, ring satu. Di antara 12 murid, menurut Anda siapakah murid yang paling dominan? Yang seolah-olah kalau kita dengar nama ini, kita lihat orang ini di dalam Alkitab, kayaknya dia pemimpin para muridnya. Siapa dia? Petrus. Anda harus tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid yang punya masalah problematik cukup banyak dengan gurunya. Kok problematik kak? Bayangin 3,5 tahun bareng-bareng sama Yesus. Tapi 3,5 tahun itu juga Anda akan melihat sebuah data, fakta, dan realita. Betapa Petrus itu mulutnya, saudara. Mulutnya. Aku sangat mengasihi engkau, guru. Kalau ada yang macam-macam sama engkau, maju duluan. Mohon maaf, mati duluan juga rela. Tahu peristiwa di Taman Getsemani? Waktu Yesus ditangkap,
Apa yang dilakukan Petrus? Dia potong itu kulit udah kayak potong sei, saudara. Sah! Cuma dia doang yang berani lakukan itu. Kalau saya gunakan dengan bahasa sederhana begitu ya. Apa respon Yesus ketika Petrus lakukan itu? Kalau saya gunakan ini dengan bahasa sederhana ya. Sok jagoan. Dicomotlah itu potongan seinya kan, tempel lagi. Seolah-olah yang dilakukan itu kayak pahlawan. Petrus itu problematik sekali, saudara. Sampai terakhirnya pun, Anda lihat kan, pada peristiwa penyalipan Via Dolorosa, yang dia lakukan dia cuma bisa intip-intip sedikit. Om bukannya bestinya orang itu ya? Nah ini kalau pakai bahasa sehari-hari. Loh iya dong, kan kemana-mana bestinya berada, di situ om berada. Sonde, bukan, itu om yang lain. Dia pindah posisi, dia ngintip lagi. Kakak, bukankah orang yang dekat dengan orang yang ada di salib itu? Oh bukan, salah orang. Gitu. Dia pindah lagi ke titik yang lain. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dan ketika 3 kali itu, baru pikirannya sedikit terbuka. Saya nggak bilang full terbuka ya, sedikit terbuka. Tak, dia baru ingat ucapan gurunya. Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Problematik loh saudara. Kurang dekat apa dia sama Yesus? Dekat banget. Bahkan pernah jadi pahlawan kesiangan, belain Yesus potong kulit telinga itu kayak kulit sei. Serat. Lari. Padahal dia udah dengar peristiwa proses menuju penyalipan, dia udah dengar langsung dari gurunya. Aku akan diginiin, aku akan digituin. Paling dia cuma, oh ya, dijauhkanlah kiranya hal-hal demikian daripadamu guru. Anda harus tahu ya saudara ya, satu-satunya murid yang dikatain anak iblis sama gurunya hanyalah Petrus. Oh iya, nyahlah kau. Digituin loh Petrus. Kenapa Petrus digituin? Karena dia menganggap penderitaan itu cuma omon-omon. Jadi dia bilang, dijauhkanlah kiranya hal itu daripadamu guru. Oh Yesus bilang apa? Nyahlah kau anak iblis. Ngeri loh. Sebegitu dekatnya, sebegitu akrabnya. Yang dikatakan anak iblis cuma dia doang di Alkitab. Jadi setiap hal yang kita alami saudara, persoalan-persoalan yang kita alami, kita harus tahu dulu bagaimana cara menyelesaikannya. Sekali lagi saudara, persoalan kita itu kompleks. Kompleks dan unik. Saya tadi udah bilang, klasternya mungkin bisa saja sama, tapi subklasternya bisa berbeda. Ada orang yang punya masalah dengan keluarganya. Kalau saya ditanya, Kastiawan punya masalah keluarga kah? Saya kan bilang, iya, saya punya masalah keluarga. Salah satu masalah keluarga terbesar bagi saya ketika tumbuh dari kecil sampai sebesar ini, saudara, adalah apa? Soal apa? Parenting. Kenapa? Papa mama non-Kristen. Sampai meninggalnya pun non-Kristen. Agamanya Buddha. Sampai meninggal dua-duanya. Lalu persoalannya apa? Persoalannya saya punya ibu, gitu ya, usia 37 atau 38 mungkin. Sudah pergi tinggalkan kami. Bukan pergi tinggalkan kami sama lelaki lain, bukan, meninggal. 38 tahun usianya. Saya masih lebih tua daripada usia ibu saya ketika ibu saya meninggal. Persoalannya adalah saya punya bapak dari muda sampai dia tua, tiap hari tidak pernah lepas dari miras. Minuman keras, bukan minuman rasa, saudara. Kalau minuman rasa saya suka. Tapi kalau minuman keras, kan bahaya. Cara parentingnya, ini laki-laki nih saudara, ini laki-laki ya. Biasanya kalau Anda mau jujur saudara, ini hanya pengalaman ya, sharing pengalaman gitu ya. Kalau boleh jujur, laki-laki dengan perempuan di rumah, papa, mama begitu ya, siapa yang lebih banyak berbicara? Mama ya. Kalau tadi kata Kak Adrian, apalagi mama-mama timur ya,
gitu ya. Itu kalau subicara, selesai kau punya perkara, gitu ya. Gitu kan. Saya punya bapak, nggak banyak bicara, mulutnya pelit sekali berbicara. Jadi kalau mengajar anaknya, kalau mendidik anaknya lewat tindakan. Anaknya nggak sekolah, toki. Papa saya waktu saya kecil, dia punya tongkat khusus. Saya 7 bersaudara, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dia punya tongkat khusus. Dia terinspirasi dari film kungfu zaman dulu, saudara. Film kungfu zaman dulu, dia penggemar penonton film kungfu klasik, lawas gitu ya. Jadi adalah salah satu tokoh, saya lupa siapa namanya begitu ya. Jadi dia punya tongkat, senjatanya namanya tongkat pemukul anjing. Jadi dia suka bilang, tongkat yang dia gunakan buat toki kami, anak-anaknya yang bertiga tuh yang cowok gitu ya. Nah, ini tongkat pemukul anjing katanya. Dia terinspirasi dari film kungfu. Enggak ngomong, tapi tongkatnya bisa ngomong. Bukan berarti papa saya kayak Musa ya, tongkatnya bisa ngomong, enggak. Maksudnya gini, apa dikit, tok. Bandel dikit, tak. Saya pernah hampir nggak bisa jalan karena tokinya kebanyakan. Karena nokinya tuh udah kayak orang main piano. Nggak bisa jalan saya. Nggak sekolah 2-3 hari. Pola parenting jadi persoalan buat saya. Waktu kapan? Waktu saya punya anak. Kalau orang bilangnya itu parenting VOC gitu ya, parenting zaman Belanda gitu ya. Tak tok begitu. Saya punya anak. 3 orang, laki-laki semua. Dan anak saya normal. Kenapa saya katakan normal? Kalau anak laki-laki normal, berarti di rumah dia nggak diem doang. Kalau anak laki-laki normal, dia di rumah nggak cuma diem. Hei kakak, kau sudah makan belum? Sudah papa. Anak saya karena normal, jadi hiperaktif. Karena normal. Jadi suasana rumah tuh hampir setiap hari jarang sepi. Ada aja keributan yang muncul. Sesama saudaranya, belum lagi keributan anak saya dengan mamanya gitu ya. Wah, satu bilang begini, satu bilang begitu, satu pengen begini, satu pengen begitu. Beberapa kali saya harus ngecat tembok rumah gitu kan. Biasanya setahun 2 tahun gitu ya. Kenapa? Karena selalu ada saja hasil karya seni. Itu kan bahasa halus ya. Maksudnya ada aja yang rusak gitu temboknya. Coretan kah, tempelan kah, itu jadi persoalan buat kami. Kadang-kadang saya berpikir gini, dulu nih, kalau saya kayak begini sama papa saya, nggak bisa jalan saya. Dibikin tulang kering saya tuh kayak tuts piano, saudara. Tung 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 gitu. Saya berpikir kan, apakah saya harus beginikan juga mereka? Itu persoalan. Saya bermasalah soal pola parenting dari atas ke saya, itu mengganggu ketika saya harus memparenting anak-anak. Itu persoalan, saudara. Dan itu saya harus bergumul dengan itu bertahun-tahun. Nggak gampang. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, gitu kan. Saya alami. Gitu ya. Bukan saya yang melakukan itu ke anak istri saya, bukan. Tapi saya alami waktu kecil. Itu menimbulkan sebuah, dalam tanda kutip, trauma agak takut berumah tangga, saudara. Agak takut bro, itu persoalan besar. Ketika saya memilih untuk cari pasangan, ketika memilih untuk menikah, waduh, butuh waktu cukup lama. Kenapa? Ada rasa takut dalam diri, yang nggak tahu rasa takutnya apa, tiba-tiba ada takut aja. Jangan-jangan saya akan jadi papa kedua. Saya akan menjadi fotokopinya orang tua saya ketika saya jadi orang tua. Saya ketemu dengan istri saya, saudara. Istri saya orang barat, gitu ya, dari Indonesia bagian barat. Jadi saya bilangnya orang barat, Indonesia bagian barat, gitu saudara. Gitu. Batagor, orang Batak besar di Bogor. Saya kalau ngomong bicara tensinya kan medium low, nggak terlalu ini. Oh, istri saya agak medium high. Jadi kalau bicara tuh, papa mau apa? Oh iya, kalau kayak gitu mau apa? Iya, saya cuma ke bagian iyanya aja. Kenapa bagian iyanya? Ya, supaya dia nyanyi nggak terlalu panjang, saudara. Iya aja, iya saya.
Jadi kalau bicara, ton suaranya saja, tensi suaranya saja berbeda. Saya lebih, kalau bicara agak kalem, oh gini, oh iya. Oh, oke. Bicara juga nggak panjang-panjang. Satu kata, satu kalimat, satu paragraf, cukup lah. Cuma kalau Maitua, satu halaman itu nggak cukup, saudara. Jadi harus satu album minimal dia kalau bicara gitu. Cerat. Saya kadang suka bilang sama anak-anak saya, kalau Mami Su berbicara, jangan sampai dia berbicara dari terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi cukup sampai di siang saja, saya bilang itu. Lalu gimana Papi caranya supaya kita cukup sampai di siang saja? Saya bilang begini sama anak saya, ada 3 kunci keberhasilan menghadapi nyanyian Mami. Yang pertama, apapun yang Mami bilang, kau harus bilang, oke Mama. Yang kedua, apapun yang Mami bilang, kau harus bilang, iya Mama. Yang ketiga, apapun yang Mama bilang, kau harus bilang, menyala Mamaku. Saya bilang gini, selesai persoalan hidupmu nak. Lagu Mama selesai sampai siang, nggak sampai berlanjut besok pagi. Itu persoalan. Mungkin kelihatannya kita, wah lucu, tapi buat saya mengalami itu jadi persoalan yang sangat mengganggu. Tapi ketika belajar problem solving, cari tahu dulu akar masalahnya, cari tahu dulu cara mengatasinya. Oh iya. Jadi hari-hari ini saya menikmati, meskipun harus lapor 1 kali 24 jam, saya menikmati. Karena ada juga orang yang nggak bisa menikmati lapor 1 kali 24 jam. Bahkan sampai ada lelucon gitu ya, ada orang yang kasih nama pasangannya tuh aneh-aneh. Satpol PP, Polisi Sumba, Jenderal Bintang 6, Nenek Lampir, Kuntil Emak, macam-macam. Kasih nama di nomor kontaknya gitu ya. Nah, siapa? Oh, Satpol PP sudah mulai kontrol, harus wajib lapor. Gitu. Ada yang begitu. Mungkin ada juga anak-anak yang mengalami, aduh punya orang tua yang, Kak, kalau dengerin cerita saya, aduh, rasanya tuh kayak, gimana gitu Kak. Kakak pasti gak bakal bisa ngerasain dah, pasti gak bakal bisa. Loh iyalah, saya bukan kau. Mana bisa saya ngerasain? Cerita dulu, ngobrol dulu, brainstorming. Cari tahu akar masalah. Enggak ada sesuatu hal yang nggak bisa diselesaikan. Semua pasti ada solusinya, tapi bukan pegadaian. Ya, iklan ya Pak ya? Kayak iklan ya gitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tagline-nya begitu ya. Padahal kau harus tahu ketika kau menggadaikan sesuatu, itu jadi masalah buat kau. Apa? Cicilnya gimana supaya tarik balik begitu ya. Tapi ya begitulah. Mengatasi masalah tanpa masalah kayak angin surga gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kau menitipkan sesuatu, menggadai sesuatu, masalah itu buat kau. Iya, yang ada habis itu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Sekali lagi, setiap apapun persoalan yang kita alami, dengar baik-baik. Semua ada solusinya. Tergantung cara kita mempersiapkan gimana hal-hal yang harus kita rancangkan. Kebanyakan wacana Pak. Kalau kebanyakan wacana, Anda butuh pendapat orang lain. Cari orang lain. Saya ada masalah begini, saya ada masalah begitu, menurutmu gimana solusinya? Tapi ingat, tidak 100% benar. Dan tidak 100% cocok. Betul nggak? Ketika saya bercerita misalkan soal keluarga, belum tentu cocok dengan keluarga Anda. Belum tentu. Gitu ya. Jadi ketika saya contohkan itu adalah salah satu contoh gimana saya mengatasi persoalan di rumah tangga. Saya mengatasi persoalan di usia anak-anak, remaja, sampai pemuda, mengatasi trauma bertahun-tahun dengan dunia pertokian, itu gimana caranya? Itu mungkin Anda nggak mengalami, tapi saya berbagi itu, supaya Anda tahu maksudnya begini, bisa loh selesai. Bisa loh selesai, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tentu Tuhan kasih hikmat. Tapi Tuhan kasih hikmat nggak tiba-tiba jeder, langsung berubah. Setiawan yang diubahkan. Maaf nih, nggak kayak gitu. Butuh proses panjang dan lama. Kayak coki-coki, saudara. Panjang dan lama. Gitu ya. Jadi ingat baik-baik, saudara. Setiap masalah ada solusinya.